Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ya banati? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sudah bersyukur, dalam keadaan sehat walafiat semua ya, bisa mengikuti pembelajaran meskipun ya kalau kondisinya lagi kurang sehat, paling enggak masih tetap bisa menyimak materi ya, karena kan kalau kalau sekolah mungkin kita bisa izin, tapi kalau di rumah kan kita bisa sambil istirahat sambil mendengarkan, no problem gitu kan, karena kebanyakan mungkin kalau sakit kita tambah pusing gitu ya. Nah kalau kita pusing, perbanyak mendengar nasihat-nasihat yang memotivasi kita. Kenapa? Ketika kita mendapat nasihat motivasi meningkatkan iman, biasanya imun tubuh kita malah justru akan semakin membaik gitu ya. Jangan sampai ketika kita sakit malah kita semakin down, semakin lemah. Nah ini adalah cara setan semakin banyak mengganggu, semakin mudah mengganggu kita manusia. Jadi ketika kita sakit itu memang resikonya down ya, karena kita lemah, kemudian bawaan kita tuh malas ibadah gitu rata-rata. Bukan rata-rata, memang iya penyakitnya orang sakit dia semakin lemah iman. Makanya saat sakit ya bisa mendengarkan tausiah, dengarkan, bisa mendapatkan nasihat yang bermanfaat, dengarkan begitu ya, selagi kita masih dalam kondisi mampu. Bisa istirahat sambil mendengarkan, monggo, tapi ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik. Kebangkitan dan mahsyar. Kita sudah membahas tentang bagaimana kiamat, terus ciri-ciri kiamat besar, kiamat kubro atau kiamat sugro begitu kan. Nah sekarang kita membahas tentang kebangkitannya ya. Sudah trompet ditiupkan, trompet pertama, kedua, dan ketiga. Trompet pertama yaitu faza, ketakutan ya, orang-orang yang dalam keadaan melakukan segala aktivitas, entah dia itu lagi ke pasar, entah dia lagi nyusui anaknya langsung dilempar sambil dia bilang ya laita, seandainya saja gitu. Bahkan penduduk kubur itu langsung kaget gitu, kebangun, siapa yang membangunkanku dari tidur ini gitu, tidur yang panjang ini gitu ya. Nah itu trompet ketakutan itu kan. Nah kemudian ditiupkanlah trompet kedua, yaitu trompet kematian gitu kan. Artinya setelah ditiupkan trompet ketakutan tadi membuat semua orang takut, yang rambut hitam langsung beruban, yang hamil anaknya langsung gogrok, yang menyusui langsung lempar anaknya. Padahal kan kita sama anak kita sayang banget, nggak mungkin kita melemparnya gitu kan. Saking dahsyatnya, itu gambarannya dahsyatnya kiamat. Nah orang-orang mukmin tidak akan bertemu dengan hari kiamat insya Allah ya. Makanya kita harus mati dalam keadaan beriman. Jadi kalau orang mukmin gimana Bu setelah kemenangan ya, peperangan Nabi Isa melawan Dajjal gitu kan Mbak, kan ada masa kita kurun beberapa tahun, masa kejayaan Islam ya. Nah itu sebelum kiamat terjadi ada angin halus dari Yaman, angin yang berhembus lembut itu mencabut nyawa orang beriman pelan. Dan orang beriman pada masa itu adalah yang dia nggak melaksanakan sholat Mbak. Dikatakan dia benar-benar beriman itu dia cukup mengatakan zikrullah atau lafaz-lafaz Allah saja gitu, Allah ya, Allahu Akbar, Subhanallah ya, pokoknya tuh dia mengucapkan lafaz-lafaz Allah. Dan itu adalah sebaik-baik orang beriman pada masa itu, karena akan ditiupkan angin yang lembut dari Yaman. Dicabut dulu orang-orang beriman nyawanya, sampailah habis semua orang-orang beriman sudah dicabut dengan lembut. Kemudian tinggallah trompet faza tadi. Sangkakala pertama ditiupkan, orang pada ketakutan lari, seandainya ini orang-orang kafir munafik seperti ini yang mengalaminya Mbak. Dan seburuk-buruknya makhluk adalah yang dia menyaksikan hancurnya dunia, yaitu kiamat. Nah kemudian kan ditiupkan lagi trompet kedua, yaitu sa'ik ya, kematian kan. Nah setelah Mbak ditiupkan, apa yang terjadi? Bangkitlah semua, terjadilah kematian. Sudah mati semua kan, udah mati semua pada masa tertentu yang kita nggak tahu. Kalau menurut hadisnya Abu Hurairah, maksudnya itu kita masa tertentu disebutkan di situ. Abu Hurairah pernah mengatakan selama masa 40
Nah, para sahabat itu bertanya 40 apa Abu Hurairah gitu kan. Abu Hurairah bilang, aku pernah mendengar dari Rasul bahwasanya nanti ketika sudah ditiupkan trompet kematian itu kita semua seluruh makhluk dalam keadaan mati gitu kan. Mati semua itu Mbak, mati semua makhluknya, makhluk Allah yang ada dimanapun di belahan dunia ini mati gitu kan Mbak. Di Indonesia, di Dubai, di Arab, di Eropa sekalipun, dimanapun pokoknya udah mati. Nah, akan terjadi tiupan ba'as, kebangkitan gitu kan. Tapi masa itu, masa tertentu itu, dari masa kematian tadi sampai kebangkitan itu nggak ada yang tahu sampai kapan masa tertentu. Tapi disebutkan Abu Hurairah pernah mendengar Rasul berkata masa selama 40 apa wahai Abu Hurairah, tanya teman-teman yang lain, para sahabat yang lain. Nggak tahu, Rasul tidak menjelaskan 40 apa, apakah 40 hari, 40 minggu, 40 jam, 40 tahun, atau 40 apa, tidak dijelaskan. Yang pasti pada masa 40 ini. Nah, sampai ketika masa kematian itu, kan 40 itu ya Mbak ya, turunlah hujan gitu kan. Turun hujan, Allah turunkan untuk menumbuhkan yang namanya azbuz zanab. Azbuz zanab itu apa Mbak? Azbuz zanab ya. Azbuz zanab itu tulang ekor ya, tulang yang berada di sulbi atau tulang rusuk kita yang paling bawah gitu ya, tulang ekor namanya ya, azbuz zanab. Azbuz zanabi ini adalah tulang sulbi kita, yang tulang di punggung kita belakang itu kan panjang, terus ada ini nih. Nah ini kan hati-hati sekali kalau kita bermain juga, jangan sampai kita bercanda tapi temennya jatuh sampai terduduk gitu ya, bahaya sekali. Adiknya kalau juga main langsung duduk gitu, hati-hati ya. Nah inilah kan tulang kita begini-begini ya, tulang sulbi kita. Nah ini namanya tulang ekor. Nah ini tuh seperti kayak rekaman kita gitu loh Mbak, rekaman amal kita di dunia. Ketika azbuz zanab ini udah di Allah kan menurunkan air dari langit ya, artinya hujan kan. Nah kemudian bermuncullah tumbuhan-tumbuhan, sayuran-sayuran menjadi subur gitu kan. Nah Abu Hurairah itu bilang, tidak ada bagian manusia yang tidak hancur kecuali satu tulang. Jadi selama masa 40 itu menunggu kebangkitan ya, menunggu kebangkitan trompet sangkakala ba'as, kebangkitan itu Allah menurunkan hujan, kemudian tumbuh sayur-sayuran ya. Dan perlu diketahui bahwasanya seluruh tubuh manusia saat terjadinya trompet kematian itu hancur kecuali satu ini, azbuz zanab. Azbuz zanab ini hidup, dia nggak hancur karena dia ibaratnya kayak CCTV kita, rekaman kita. Nah saat hujan itulah azbuz zanab tumbuh ya, tumbuh dan sampai selama masa 40 itu kan masa Allah menurunkan hujan, pokoknya nggak tahu 40 apa ya, jangan ditanya 40 apa Bu, nanti ada yang sharing Bu itu 40 apa, bukan. Udah Ibu sampaikan di sini, Abu Hurairah tidak mengatakan 40 hari, 40 bulan, 40 minggu, itu tidak mengatakan, karena Rasul tidak menyebutkan seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa memastikan ya, pokoknya 40 lah gitu kan. Nah sampai masa azbuz zanab ini Mbak tumbuh kan selama masa 40 itu, kemudian jasad-jasad seperti semula lagi, tadi yang hancur gitu kan, hancur lebur semuanya ketika trompet kematian tadi, hancurlah seperti kiamat kan gambarannya, semuanya hancur ya. Kayak surat Al-Qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Semua itu seperti kapas-kapas yang berterbangan. Hatta tubuh manusia hancur kecuali azbuz zanab ini Mbak. Nah ketika dia sudah tumbuh sempurna, azbuz zanab ini ditiupkan, udah tumbuh kan, kemudian jasad-jasad itu disempurnakan kembali sama Allah. Nah ketika jasad ini sudah sempurna kembali ya, barulah ditiupkan bukan ditiupkan ya, barulah dibangkitkan. Nah ada tiupan kebangkitan kan ya, tadi kematian, kebangkitan ya. Nah dibangkitkanlah Mbak jasad-jasad ini. Nah jangan ba'as ya, dibangkitkan. Ketika dibangkitkan kita kemana Bu ya, kita digiring oleh para malaikat ya, digiring kemana, ke tanah mahsyar. Apa itu tanah mahsyar? Ladang siapa ya, tanah dataran yang luas rata, seluruh makhluk dikumpulkan di situ semuanya dari zamannya Nabi Adam diciptakan ya, sampai kaumnya keturunan Adam begitu, sampai
hari kiamat itu semua kita dikumpulkan dari belahan bumi, belahan manapun itu, semua dikumpulkan ke tanah mahsyar ini, yaitu lapangan tempat berkumpulnya orang-orang dalam keadaan apa mbak? Telanjang, tidak dihitan, kemudian dia apa lagi mbak? Apa mbak? Telanjang, tidak dihitan, dalam ketakutan ya, kemudian apa ya ibu, kok lupa sih, tanpa menggunakan alas kaki. Nah gitu ya Allah, sampai lupa ya. Nah, dan ini adalah salah satu kenyataan akhirat ya, mahsyar ini pasti nyata di akhirat, tempat pengumpulan yang jelas, yaitu dari tempat kebangkitan ya, dari tempat kebangkitan kita itu. Dan ketika bangkit, perlu diketahui kita dibangkitkan dengan orang-orang yang siapa yang kita kagumi, siapa yang kita cintai ketika di dunia. Kalau di dunia itu sukanya sama ini, artis-artisnya, maka dia akan dibangkitkan dengan ini, sampai HP-nya, galerinya penuh dengan foto-foto ini atau dan lainnya ya. Nah, hati-hati, karena ketika masa dibangkitkan ya, kita itu akan dibangkitkan dengan orang yang kita cintai saat di dunia. Kita kan cuma suka doang. Nah itu dia mbak, hati-hati. Hal-hal seperti itulah yang menyebabkan limahnya iman, malas beribadah, malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah ya. Ibu cuma mengingatkan, selebihnya kembali kepada diri antuna yang sudah dewasa, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Ketika terjadinya mahsyar, persidangan, tidak ada lagi penyesalan ya, karena pada masa itu makhluk berdiri dan terus berdiri menunggu sampai masa persidangannya, masa pemutusan hukuman gitu ya. Sementara keadaan kita di padang mahsyar itu berdasarkan dengan kita di dunia mbak. Kalau kita di dunia ini amalnya solih, kita banyak taat kepada Allah ya, mendengarkan, telinga kita didengarkan dengan hal-hal yang baik, yaitu Al-Quran, tausiah, nasihat, hati kita untuk selalu menerima kebaikan, mata kita melihat yang baik, membaca hal-hal yang baik ya, yang tidak mengundang syahwat, seperti itu kan. Nah itu kita akan berdiri di mahsyar yang matahari itu bahkan dikatakan cuma sejengkal tangan kita. Tergantung, kalau sekarang di dunia logikanya panas kayak gini aja keringat kita gobios ya, apalagi nanti kalau di akhirat ya bu. Tergantung amal kita di dunia. Kalau kita di dunia itu solid, di dunia kita amalnya banyak, ketaatan kepada Allah, ada yang ketika di mahsyar itu cuma tidak berkeringat sama sekali, meskipun matahari ada di atas kepala kita ya, ada di atas kepala kita nih matahari gitu kan mbak, tek cahayanya gitu ya. Karena amal solihnya banyak, ketaatan kepada Allahnya bagus, dia tidak akan pengaruh sama sekali dengan matahari ini karena amalnya solih. Tapi kalau orang ketika di dunia pelaku maksiat, ketika di dunia dia sulit sekali menerima nasihat, yang menganggap ini tuh biasa saja ya, ini hati-hati loh, ini tuh dajjal. Mereka ini ketika mereka melakukan dance atau mereka membuat syair-syairnya, aransemennya itu, ini tuh mengundang bagaimana mereka berdoa, itu doa-doa mereka agar dajjal turun. Kalian kan enggak, orang kuartikan enggak, emang kalian tahu banget artinya, tujuan dari pembuatan itu gitu. Itu ada unsur-unsur pemanggilan ini agar cepat turun ke bumi. Hati-hati ya, jangan sampai kalian itu saking senengnya tanpa sadar sering nyanyiin lagu-lagu mereka, ternyata juga dibilang beriman tetap aja ngundang kehadiran dajjal ya. Kok ibu kayaknya nggak suka banget sih bu? Ya iyalah, ngapain ibu harus menyatakan diri suka sama pengikut dajjal ya. Jadi orang beriman itu dia betul-betul menyatakan ketidaksukaan dia terhadap kekafiran. Jangan sampai ngaku beriman tapi masih lupa banget sama ini. Kalau ini dijelek-jelekin, nggak terima satu sama lain, kerenan ini sakit hati ya Allah. Di mana imannya, gimana nanti dia menghadap ke Allah di mahsyar ya. Sedangkan ketika kita di mahsyar itu tergantung bagaimana amalan kita di dunia mbak ya. Dan ketika di mahsyar ini tidak ada yang bisa kita sembunyikan ya. Tadi ini dia Abu Zanab ini macam CCTV nih. Nah semua itu dinampakkan ya. Ditambah lagi ketakutan, kengerian, dahsyatnya tempat berdiri, sampai-sampai ya kita di pada mahsyar itu mencari siapa yang bisa menolong kita, siapa yang bisa memberi syafaat kepada kita ya. Bagaimana Allah memutuskan hukum di antara kita, itu tuh kita luar biasa sekali ya. Sehingga kita itu memohon kepada bapak kita Nabi Adam ya. Sampai di mahsyar itu kita minta sama bapak kita Nabi Adam, minta pertolongan karena dahsyatnya kengerian tersebut. Gimana sih kalau kalian dalam keadaan takut, kalian tuh minta tolong sama siapa? Kalau misalnya Mi tolong kakak takut Mi, terus ditenangkan gitu kan. Kita berharap ketika di mahsyar datang kepada bapak kita atau Nabi Adam mendapat ketenangan karena kita cukup takut.
huru hara terjadi pada masyar itu, semua ketakutan dengan amalan yang diperlihatkan gitu loh Mbak ya. Karena ini tadi matahari ini pengaruh terhadap amalan kita. Kalau memang amal kita solih, kita nggak ada pengaruh, bahkan nggak ada setetes keringat pun. Tapi ketika dia pelaku maksiat, dia durhaka kepada Allah, dia bahkan keringatnya bisa menenggelamkan dia. Tuh, tergantunglah gitu ya Mbak ya. Jadi kembali pada diri sendiri, bagaimana keimanannya terhadap kebangkitan dan berita-berita hari kiamat ini ya. Nah setelah itu kita kan pada lari nih ke bapak kita Nabi Adam gitu kan. Nabi Adam nyuruh kita untuk datang ke siapa? Kepada Nabi Nuh. Nah Nabi Nuh pun bahkan nggak mampu memberikan syafaat untuk kita ya. Akhirnya apa? Nabi Nuh nyuruh supaya kita pergi kepada Nabi Ibrahim ya. Ini nabi-nabi ulul azmi kan. Nah kepada Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Adam itu bukan ulul azmi tapi bapaknya para manusia gitu kan. Nah kemudian udah minta tolong ke Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim suruh kita datangi Nabi Musa. Nah semuanya alasannya bahwa Allah pada hari itu tuh murka, sangat murka gitu ya. Murka terhadap apa? Terhadap perbuatan hambanya yang ketika di dunia diberi kesempatan tapi tidak mengambil kesempatannya ya. Nah kemudian Allah itu bahkan dikatakan oleh Nabi Musa, Nabi Ibrahim gitu kan. Nabi Musa bahkan mengatakan Allah tidak pernah murka seperti ini sebelumnya tuh. Jadi itu benar-benar murka, dan persidangan pada hari itu hanya Allah saja yang yang menghakimi. Tidak ada Allah membutuhkan bantuan dari para nabi atau malaikat, tidak ada. Semua penghakiman itu Allah yang menghakimi ya. Sebagaimana lah guru kalian kalau misalnya ngeliat kelakuan ya ini nggak bisa disamakan, maksudnya gini loh, ketika terjadi persidangan karena anaknya melawan gitu kan, itu ada masa lembut gitu kan, guru itu ada masa lembut, lama-lama keluar taringnya, lama-lama gebrak gitu kan, supaya sebagai bentuk kamu tuh bisa dididik enggak gitu. Karena Allah itu bahkan lebih dahsyat lagi, Allah itu nggak pernah marah sama kita Mbak. Di dunia dikasih kenikmatan, di dunia dikasih pemakluman sama Allah, tapi kok bisa-bisanya ketika di akhirat itu kamu nggak mendapat keuntungan dari dunia yang aku kasih gitu loh maksudnya. Jadi Allah itu nggak pernah murka seperti sekarang ini sebelumnya ya. Kemudian Musa menyuruh kita ya manusia untuk mendatangi Nabi Isa ya. Kemudian Nabi Isa juga beralasan bahwasanya Allah itu sedang murka. Allah itu nggak pernah murka seperti ini dan tidak pernah murka lagi setelahnya. Akhirnya setelah persidangan ini sudah kembali kita, ada yang ke surga, ada yang ke neraka gitu ya, yang antara surga dan neraka ya. Nah kemudian Nabi Isa menyuruh kita untuk mendatangi Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad memberikan syafaatnya. Kemudian Allah mengizinkan persidangan ya, qada atau pemutusan hukum untuk segenap makhluk ya atas perhitungan amalannya. Jadi siapakah yang bisa memberi syafaat? Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah Mbak, kurang bahagia apa sih kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Mbak? Kurang bahagia dan kurang bersyukur apa coba Mbak? Hanya mengikuti nafsu kita, kemalasan kita. Ya Allah, emang udah yakin banget itu mau hidup seumur selamanya ya. Bahkan dikatakan oleh penyair, saimtu takalifal hayati wa man ya'is samani nahaulan la abala qayasam. Bahkan seorang penyair Arab dan dia jahiliyah ya, pada dikatakan saat itu dia termasuk penyair Arab jahiliyah, tapi dia mengatakan saimtu takalifal hayat, aku tuh bosan dengan beban hidup 80 tahun sudah tak punya siapa-siapa lah abala kayasam. Bosan, bapakku udah meninggal, makku udah meninggal, abangku udah meninggal, kakekku udah meninggal, adikku udah meninggal, aku lah masih hidup nih, udah capek hidup kayak gini. Gitulah, emang mau hidup selamanya di dunia? Enggak kan? Makanya cobalah berpikir, kapan ya aku bisa lebih baik. Kadang ibu tuh agak gemes gitu loh, kok bisa ya, udah gurunya kurang apa coba ngasih nasihat, temennya saling memotivasi, masih ada yang demen banget sama yang namanya maksiat gitu loh Mbak. Ya udahlah, anggaplah dia udah nggak dapat hidayah Allah. Semoga yang kita lakukan apa ya, kita doakan saja semoga dia mendapat hidayah Allah, udah gitu kan. Karena hidayah milik Allah, kita mau gemesnya kayak apapun, mau dikerubuk kayak apapun, tetap aja kalau dia memang doyannya demennya sama maksiat ini, ya kembalinya ke Allah. Begitu juga guru hanya bisa memberi nasihat, ibu mah nggak pakai alur. Mbak, halo, kita ini udah pakai alur ya, dari mengingatkan baik-baik sampai kita mengingatkan dengan kengeriannya gitu. Mau sampai kapan? Allah saja bisa murka, yang murkanya tidak pernah semurka itu sebelumnya. Lah apalagi ibaratnya kita ya, manusia yang punya keterbatasan
emosi ya, nafsunya seperti itu ya. Semoga Allah meridhoi kita dan kita diridhoi Allah, begitu ya. Kemudian arad dan hisab. Nah, setelah tadi ya masa kita mendatangi karena ketakutan, terjadilah penyodoran kitab dan perhitungan amal. Maksudnya apa? Allah memperlihatkan kepada seluruh manusia ya Mbak ya, apa yang telah kita lakukan ketika di dunia ya, dan kita akan mengakui hal apa yang kita lakukan itu tanpa membantah atau bertele-tele. Iya sih Bu, tapi anak ini Bu, enggak, semuanya kita akan mengakui kesalahan kita di hadapan Allah tanpa bertele-tele. Wahai fulan binti fulan, wahai fulanah binti fulan, kamu ketika di dunia pada tanggal ini, detik ini begini dan begini, kamu begini. Iya wahai Allah, langsung Mbak, enggak ada kita bertele-tele untuk memberi alasan, tak ada lagi kita bisa memberi alasan apapun kepada Allah ya. Jadi penyodoran perhitungan amal ini sangat luar biasa, mengerikan. Prosesnya ini loh yang bikin kita ketakutan yang sangat dahsyat. Nah, kemudian barulah perlu diketahui bahwasanya Allah itu mengurus hisab ya. Yang pertama kali hadis kita sampai yang pertama kali sholat kita yang dihisab. Bagaimana sholatnya ya? Pernah ninggalin sholat setelah mendapatkan haid pertama kali, sampai bahkan diam-diam wudhunya mah terang-terangan biar kelihatan mau sholat, kunci kamar nggak sholat, angkung-angkung ya, diintip sama emaknya, rupanya nggak sholat. Ya Allah, di mana akalnya, di mana rasa takutnya kepada Allah? Kalau udah begini berarti dia sudah dikuasai syaitan Mbak, karena orang yang berani ngebangkang sama Allah disebabkan itu dia karena banyaknya maksiat. Orang yang dia berani membangkang, membantah kepada orang tua, kepada Allah, bahkan berani berkhianat, membohongi diri sendiri, tidak jauh itu karena dia tumpukan dosa sebab maksiat. Ya Allah, hidup kok untuk maksiat terus, itu mau bagaimana kematian kita, begitu kan? Nah, sudah kan Mbak, sudah kita terjadilah masa hisab, barulah kita disodorkan kitab amalan kita. Kan Allah memerintahkan kepada malaikat kita, ini kan punya malaikat ya, masing-masing kita itu ada malaikat muaqibat yang menjaga kita dimanapun kita, ketika kita dalam keadaan safar misalnya, bepergian gitu kan, kita berdoa nih, atau kita keluar rumah gitu, kita berdoa bismillahirrahmanirrahim gitu kan Mbak, la haula wala quwata illa billah. Nah, karena kita berdoa dan yakin keselamatan itu dengan pertolongan Allah, melalui doa kita minta kepada Allah, saat ada orang mau usil, Allah akan menjaga kita melalui malaikat muaqibat. Malaikat muaqibat, jaga dia hambaku, dia berdoa kepadaku, memohon pertolonganku agar aku jaga gitu kan. Kemudian ketika kita berjalan mencari alamat, ketemunya alamat palsu, bukannya maksudnya tersesat gitu kan Mbak. Nah, ketika kita tersesat karena kita sudah mohon kepada Allah ya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Sama Allah tuh diarahkan. Allah yang mengarahkan kita, bukan karena kerennya kita punya HP terus punya petunjuk arah, Google Map lah. Google Map juga kadang menyesatkan, sampai pernah itu kita melusuk loh, kok begini, tapi Google Mapnya gini kok, masalah melusuk, akhirnya kenapa Mbak, kena tilang polisi. Qadarullah sih ya, itu artinya apa? Nggak ada yang bisa menjamin ya. Jadi menjamin kita nanti di akhirat adalah amalan kita ya. Ketika kita udah berdoa sama Allah ya, saat kita bepergian, Allah memerintahkan malaikat untuk menjaga. Nah, kita juga diberikan oleh Allah malaikat pencatat amal kebaikan ya. Kita tidak diketahui apakah masing-masing orang itu satu malaikat atau bagaimana. Hanya Allah memberikan malaikat, menugaskan malaikat untuk mencatat seluruh amalan makhluknya. Apakah kita seorang itu satu malaikat? Allah alam, tidak diceritakan. Allah hanya menceritakan bahwasanya Allah memerintahkan malaikat ya, para malaikat. Kalau kita di sini bahasnya para malaikat berarti lebih dari satu ya. Kayak malaikat penjaga neraka ya, pemimpinnya adalah Malik ya, 19 pemukanya ada 19, pemimpinnya Malik. Dan berarti kan ada malaikat-malaikat lain yang bertugas banyak kan gitu. Nah, di sini bisa jadi kalau kita di sini membahasnya para malaikat, nggak cuma satu malaikat yang mencatat ya. Allah menugaskan para malaikatnya. Nah, untuk apa? Mengawasi Bani Adam bagaimana kelakuannya. Tuh, nanti bukan Allah nggak tahu Mbak, bukan Allah nggak tahu, itu loh sebagai bentuk penyodoran kitabnya ya, disodorkan ke makhluk ini, kitabmu ini tuh sebetulnya cuma sebagai bentuk
nanti kalau kamu nerimanya dari tangan kanan ya, yang kanan, itu ciri-ciri kita selamat nih, gak payah kali lah kita untuk melewati rintangan-rintangan mendatang. Tapi kalau menerimanya dengan tangan kiri dan di balik punggung, ini udah masalah banget nih Mbak, hati-hati banget ya. Ketika kaitannya udah sampai kita menerima kitabnya di balik punggung. Nah kemudian setelah kita menerima kitab ini, semua orang mengetahui keadaannya bagaimana, dia mengetahui hal itu ketika pembagian kitab kita. Bukalah rapot kita nih ya. Nah kalau kita menerima rapot kita, rapot amal kita itu dengan tangan kanan, insya Allah dia termasuk orang beruntung dan hisabnya mudah dan dimudahkan oleh Allah. Kemudian kalau orang itu menerima kitabnya dari sebelah kiri dan dari balik punggung ya, maka itu ciri-ciri dia akan binasa. Na'udzubillah, semoga kita mampu menerima kitab kita dari tangan kanan kita dengan tersenyum. Nah, perlu diketahui bahwasanya Allah itu maha memberi karunia, Mbak. Orang beriman hisabnya itu tidak akan dipersulit sama Allah. Orang beriman itu akan dipermudah oleh Allah persidangannya, Mbak. Allah itu tidak akan mempersulit. Kitanya aja yang mau apa enggak beriman sama Allah, benar-benar beriman ya. Kitanya aja, kembalilah kepada diri kita masing-masing lah. Ibu juga tidak punya kuasa kan untuk memaksakan kalian jangan menyimpan foto-foto orang-orang kafir itu. Ibu hanya menyampaikan karena ibu sayang sama kalian, Mbak. Ketika kalian masih ada rasa-rasa nyaman menyimpan foto-foto orang-orang kafir itu di galeri kalian, ya mohon pertolongan kepada Allah, angkatlah rasa, berilah rasa benci terhadap orang kafir. Ya Allah, tumbuhkanlah rasa kebencianku terhadap orang-orang kafir sehingga aku mampu menghapuskan foto-foto mereka dari galeriku. Habis itu jangan cuma doa, berusaha, tengok, bismillah, hapus. Habis itu Allah akan tolong kok, Mbak. Ya kembalilah kepada kedewasaan masing-masing ya, kembalinya ke masing-masing, bukan malah begini, ibu mah sewot banget, orang tua kita aja biasa aja ya, yang seneng kan kita. Ya wis, kalau gitu berarti pikirin sendiri, yang pasti persidangan di hadapan Allah kita akan menanggung masing-masing. Saat ini di dunia kewajiban kita adalah saling mengingatkan, tapi ibu yakin anak-anak ibu adalah anak-anak yang jujur, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain ya, baik kepada orang tua. Dia tidak akan berkhianat dengan orang tuanya yang sudah bekerja dari pagi sampai malam, bahkan bisa jadi ada yang nggak pulang. Demi apa? Demi untuk menyekolahkan anaknya, bisa beli kuota. Semoga anaknya tidak macam-macam dengan menggunakan kuota itu, dengerin lagu jahiliyah, ngedownload hal-hal yang Allah haramkan. Semoga tidak seperti itu. Semoga anak-anak ibu bukan anak-anak yang pandai membohongi dirinya sendiri ya. Kalau kita bohong sama orang, sejatinya dia sedang membohongi diri sendiri, padahal kita sendiri dibohongi orang nggak suka kan, begitu ya. Adapun orang kafir ya Mbak, ketika mereka menerima amal, mereka itu akan diumumkan secara langsung di belak-belakan di depan makhluk sejagat. Padahal kita kalau di dunia aja ditegur, disebut namanya, Budila, hari ini terlambat, tidak piket, begini-begini, malu banget ya enggak. Tapi kalau ada di padang mahsyar disebutkan seluruh perbuatan mereka yang keji, perbuatan mereka yang sangat zalim kepada orang Islam, umat Islam, di seluruh alam, di seluruh makhluk sejagat. Jadi ya udah, malu banget Bu, ya udah nggak ada istilah malu-malu banget, udah orang di dunia udah diingatin, di dunia juga udah diberi peringatan kan, begitu, paham ya? Haud nih, haud itu adalah telaga ya. Jadi telaganya itu jangan dibayangin telaga pasir raya ya Mbak ya. Haud atau disebut dengan hiyat. Haud itu satu, hiyat ini bentuk jamaknya. Kenapa bisa jamak? Karena dia satu tapi besar sekali gitu ya. Bahkan dikatakan di sini haud itu adalah telaga yang sangat besar. Tempat minumnya Nabi Muhammad, tempat minumnya umat Nabi Muhammad SAW. Selain umatnya Nabi Muhammad bisa minum di haud ini nggak bisa, meskipun dia hidup pada masa sekarang, yang pada masa kenabian terakhir ya, masa sekarang. Kalau dia Nasrani, dia Yahudi, dia non muslim, dia tidak mengikuti memeluk agama Islam, dia tidak dikatakan umat Muhammad, paham nggak? Jadi dikatakan umat Muhammad meskipun dia hidup sekarang ini gitu kan Mbak. Tapi salah, dia dikatakan bukan umat Muhammad walaupun dia hidup pada zaman risalahnya Nabi Muhammad. Kalau dia kafir, dia tidak mengimani, dia mendustakan, dia tidak dikatakan umatnya Muhammad, seperti itu ya. Nah,
pada hari kiamat kecil, kecuali orang menyalahi petunjuk dan jadi haud ini hanya bisa diperuntukkan bagi umatnya Nabi Muhammad yang tadi ketika dia beramal tidak menyeleweng, dia benar-benar mengikuti petunjuk Rasul tanpa merubah, tanpa berbuat bid'ah. Dia ketika di dunia tidak melakukan happy birthday ya, ulang tahun maksudnya, milad atau dia melakukan ibadah di luar ajaran Rasul dengan Valentine Day, New Year ya, anniversary pacaran yang kesekian hari, ya Allah sekian hari aja di anniversary udah mah dosa, maksiat, pakai anniversary segala ya aneh-aneh ya masa kini tuh. Nah jadi kita bisa mendapat telaga Rasul ini syaratnya tadi nih ya, ketika beliau sudah wafat kan, Nabi kita wafat, kita beramal tidak merubah petunjuk Rasul ya, beramal sesuai dengan amalan. Suruh pakai jilbab, pakailah jilbab yang memang sudah diajarkan, menutup tubuh, menutup seluruh anggota tubuh, tidak ada namanya melihatkan lekuk-lekuk tubuh. Pengen kelihatan cantik sambil melet-melet, sambil kelihatan sok cantik gitu ya. Sok cantik itu karena memang maksa kali pakai B16 ya, B216 apa B apa sih entahlah, itu percantik kuat gitu ya. Kalau ibu pribadi mbak ya segan kali, meskipun ibu sebetulnya udah cantik, pakai kamera percantik kuat itu segan kali. Ibu pede banget sih cantik dari mananya gitu ya, nggak apa-apa lah. Kalau nggak ibu yang muji, siapa lagi mau muji ibu ya kan? Puji aja sendiri. Ibu udah cantik gini aja nggak pede mau foto pakai kamera percantik kuat, ya Allah kayaknya mendustai diri sendiri gitu loh mbak. Udah mah aslinya jerawatan, kulitnya nggak putih mulus gitu kan, ibu foto pakai percantik kuat nomor 6 pula itu, wih mulusnya sampai hidungnya pun jadi makin lebar, artinya nggak ada lipatan-lipatan lagi, matanya pun langsung lurus ya, sampai kayak mau tertutup. Ya Allah ngenes banget. Makanya ibu tuh nggak suka foto dengan percantik mbak, kayak malu, kayak membohongi diri sendiri gitu loh, kayak nggak mau mengakui memang kondisi kita begini. Kalau mau cantik ya dirawat gitu. Jadi ibu itu memang bukan tipe yang selfie dengan mempercantik. Kalau memang selfie suka selfie, tapi nggak suka untuk dengan percantik, kayaknya manipulasi diri ibu sendiri. Hatta misal ibu foto percantik kemudian ibu kirim ke suami ibu misalnya kan kita suka foto, kirimnya ke siapa? Kalau Antuna ke Abi Umi lah, tapi misal ke suami ibu percantik itu agak malu ya, kayak manipulasi banget, suaminya ditipu. Nggak ya, makanya aduh, kalau zaman sekarang kalau pakai permak muka percantik kuat itu janganlah paksa kali, nanti pas orang ketemu sama kita jeglek mbak, antara baina sama wasumur, antara langit dan sumur aslinya. Ya Allah, masya subhanallah ya, dipoto masya Allah gitu, gara-gara apa? Efek percantik kuat. Jangan membohongi diri sendiri lah, jujur saja pada diri sendiri ya, terima dan berusaha lah. Kalau memang mau lebih cantik, ibu nih segala dikomentari, ini hal-hal seperti ini sebetulnya menanamkan kebohongan pada diri kita loh. Ini ciri-ciri cara kita membohongi, melakukan kebohongan kecil dan menjadi terbiasa, akhirnya menjadi kebohongan besar. Serius mbak ya, serius. Coba tujuannya apa kalau kita mau foto pakai percantik kuat? Ya biar kelihatan ini aja bu, nyenengin gitu. Habis itu kita kirim ke teman kita, teman kita belum pernah ketemu sama kita yang asli, misal nih teman baru, teman dunia maya, sama-sama cewek kan, pengen lihat kamu tuh yang gimana sih, kamu nggak pernah upload foto lah, aku pengen lihat. Ternyata dikirimin foto yang paling cantik dengan percantik kuat yang paling kuat, cantik banget gitu. Kapan-kapan kita ketemuan ya gitu kan. Pas ketemuan kaget si kawan tadi, niatnya mau raktir nggak jadi raktir. Kenapa? Kaget ya dengan aslinya. Artinya gimana? Kalau kita memang punya face seperti ini, cantik itu kalau ada duit bunyinya mbak, bukan ada duit. Artinya kalau kita mau merawat aja sebagai wanita, nyenengin kok. Jadi cantik itu bukan dengan identik harus mahal, tapi memang membutuhkan biaya untuk perawatan ya, supaya apa? Supaya kulitnya tetap segar, kulitnya tetap sehat, seperti itu. Nah kok tadi dari haud kita bisa bahas cantik. Inilah memang kalau udah ngobrol sama kalian tuh sampai lupa waktu, kadang kangen loh ibu sama Antuna itu mbak. Oke, kita bahas ya sifat haud itu gimana sih bu. Haud, telaganya Rasul itu ukurannya antara Aila dan Sona'ah yang dari Yaman ya. Aila dan Sona'ah itu nama daerah dari Yaman. Coba dicek aja di Google. Kalau zaman sekarang mungkin kita butuh pakai pesawat gitu kan. Nah, Aila dan Sona'ah ini adalah
jarak antara bayangan gambaran telaganya Rasul ya, gambaran telaganya Rasul. Terus bejana-bejananya, apa sih bejana itu mbak? Apa ya bejana itu? Gelas-gelasnya, ya Allah susah banget buatnya ya, Masya Allah. Gelas-gelasnya itu sebanyak bintang di langit. Bisa nggak ngitung bintang? Mau alat kalian canggih kayak apapun, dari ujung dunia ke ujung dunia, nggak tahu ujung dunia yang mana bu. Ya makanya itulah Haud Rasul. Dan Haud Rasul ini sebagian ciri-cirinya bahwa Rasul mendatangi terlebih dahulu ya sebelum umatnya. Jadi Rasul udah datangi dulu haud beliau, itu milik Rasul doang loh, nabi-nabi yang lain nggak punya. Itu cuma Allah berikan kepada Rasul kita. Kenapa bu kok Rasul kita bisa diberi keistimewaan sama Allah memiliki haud sedangkan nabi yang lain tidak? Kenapa nabi kita memiliki bisa memberi syafaat sedangkan nabi-nabi yang lain tidak? Nanti itu ya jadi soal. Jadi Antuna dapat tugas bisa nyari kenapa haud telaga itu hanya diperuntukkan Rasul dan umatnya. Kenapa syafaat hanya Rasul yang bisa memberi? Pernah ibu bahas sih, kalau Antuna ingat pasti bisa ngejawab. Sebelum sekolah offline ya, sebelum sekolah online, sekolah offline itu di kelas. Nah, airnya juga ya mbak ya. Jadi bentar ibu balik lagi mumpung ingat. Jarak antara Aila dan Sona'a atau haudnya Rasul itu ya, gambarannya besar, lebar, panjang ya, panjangnya luas dan panjangnya sama. Setiap sisinya ada sejauh perjalanan 1 bulan dari susu sampai dari sisi satu dengan sisi yang lain gitu ya. Itu perjalanannya 1 bulan perjalanan ya, nggak digambarin jalan pakai kuda, pakai pesawat, atau pakai apa, pokoknya dari satu sisi ke sisi yang lain ya. Juga nggak digambarkan haudnya bentuknya kotak, apa bulat, apa lingkaran, atau oval, juga nggak digambarkan. Pokoknya haud Rasul itu luar biasa sekali gitu kan mbak. Kemudian airnya perlu diketahui dari telaga Al-Kautsar. Siapapun yang meminum air Rasul dari haudnya Rasul ya, air yang dari telaga Al-Kautsar ini, dia tidak akan pernah merasakan kehausan habis dari bawah terik matahari yang cuma sejengkal tadi kan. Nah kemudian di tengah haud tadi ya mbak, di tengah haudnya Rasul itu ada pancuran dari surga. Ya Allah, kayak apa itu indahnya ya Allah. Bisa digambarin gak mbak? Ya nggak pun detail kali, tapi adalah gambaran ya Allah enaknya. Terus airnya lebih putih daripada susu. Nih susu kan putih jernih, ya nggak doyan susu bu, nggak doyan di dunia. Kalau udah di akhirat mana ada kita nggak doyan mbak ya. Terus lebih dingin daripada es. Ibu anak nggak suka dingin, itu karena di dunia. Kalau udah di akhirat mah jangan tanya ya, segala tuh nikmat ya. Karena kenikmatan di akhirat itu, kalau kita mendapat kenikmatannya tidak bisa digambarkan oleh kenikmatan dunia. Terus air haud ini lebih manis daripada madu, wanginya lebih wangi daripada kasturi. Kasturi kayak apa sih bu? Nggak tahu ibu, tapi selalu digambarkan wangi kasturi adalah wangi yang sangat disukai Rasul dan sangat dibenci oleh jin. Terus siapapun yang meminum dari haud ini nggak akan pernah haus untuk selamanya. Nah bagaimana keimanan kita terhadap haud? Keimanan kita terhadap haud itu wajib. Kalau kita meragukan sedikit saja, masa sih ya ada yang kayak begitu nih, akidahnya udah fasid, itu udah rusak. Seru ya. Pokoknya kalau udah cerita haud itu rasanya ya Allah, kita harus bisa menikmati haudnya Rasul. Karena ketika kita masih dalam masa persidangan, Rasul itu udah duluan nunggu di haud. Ummati, wahai umatku. Rasul itu udah ngundang loh mbak. Ini loh telaga yang sudah aku dapatkan dari Robku ya. Kenapa kok Rasul bisa dapat haud, nabi-nabi yang lain enggak? Padahal kan dakwahnya sama-sama loh, tantangan dakwahnya luar biasa ya. Pokoknya minta sama Allah kita bisa berada di haudnya Rasul ya, bisa minum, menikmati indahnya pancuran dari mata air surga ya. Masya Allah enaknya. Apa nih? Nah sekarang kita bahas tentang mizan atau timbangan. Tahu kan kalau timbangan di dunia tuh kayak apa mbak? Macam-macam ya, ada yang buat timbangan berat badan, ada yang timbangan buat berat panen gitu, beda-beda ya. Ada yang timbangan untuk tepung yang kecil ya, timbangan digital. Tapi timbangan Allah nggak digital, tapi benar-benar timbangan milik Allah, ciptaan Allah, yang mana timbangan ini pun makhluk Allah yang Allah ciptakan. Dia timbangan ini nggak bisa berbohong gitu mbak, udah betul-betul lah timbangan sesungguhnya itu ya. Nah dia memiliki 2 daun timbangan. Ibu tuh pengen gambar loh mbak sebetulnya 2 daun timbangan tuh kayak mana nih timbangan gitu kan. Terus ada
kayak gini ya kan. Nah 2 daun timbangannya kayak ginilah dia tik. Nah anggaplah ini yang kanan ini amal solih kita, yang kiri amal salahnya ya, amal salahnya. Nah terus timbangan ini untuk menimbang amal para hamba setelah selesai hisab. Kan kita udah dihisab, apakah setelah itu kita sudah lulus? Belum mbak, masih ada proses penimbangan lagi ya, dari kitab kita penetapan amal dan penyodoran anak Adam tadi kan proses pertama. Nah ini proses ditimbang lagi, ternyata dalam kitab itu betul nih kita nerimanya dengan tangan kanan, pas ditimbang amal solihnya lebih sedikit nih ya, kok sedikit banget, sedih kan. Ternyata amal salahnya nggak ada mbak, bersih, dia tidak melakukan amal salah. Kenapa? Karena setiap dia melakukan dosa maksiat, dia selalu mohon ampun kepada Allah, dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Kalau dia bermaksiat lagi, dia bertobat lagi, dan sampai ketika dia sudah mati dalam keadaan bertobat, dia cuma punya satu amalan, yang mana amalan itu cuma saupli gitu, mungkin dengan ngasih makan kucing. Nah ketika dia bertobat, ternyata amalan dia yang diterima cuma ketika ngasih makan kucing. Tapi karena timbangan sebelah kirinya ini bersih kosong, maka selamatlah dia. Nah yang kedua sekarang begini, satu lagi ada timbangan amal ya. Nah, ada timbangan amal nih kan. Timbangan amal ini timbangan amal yang satu ini kan nggak nampak ya, nggak apa-apa lah, udah gini kan. Dia amal solihnya banyak, penuh amal solihnya. Seneng nggak? Seneng kan, karena kita kan nerima kitabnya dari kanan, seneng. Pas ditimbang amalan kirinya lebih banyak lagi amal salahnya. Ya Allah, ngenes banget ya. Ya Allah, ini amalan apa kok sampai segininya. Ternyata amalan salah dia lebih banyak daripada amalan solihnya. Ting. Nah ketika dia ditimbang amal salah sama amal solihnya, ternyata banyak amal salahnya, dia dicuci dulu nih di neraka. Itulah tadi kenapa adanya timbangan mbak. Ketika nerima kitab, kita bisa dengan tangan kanan ya kan, seneng dong kita, wah seneng gitu kan. Tapi pas ditimbang, amal salahnya lebih berat daripada amal solihnya. Ada lagi yang orang ketika ditimbang amal solihnya sedikit tapi amal salahnya bersih. Mbak mau yang mana mbak? Kalau ibu mau yang nomor 1 lah, nggak apa-apa lah amalnya sedikit ya, tapi amal salahnya nggak ada, daripada ini amal solihnya banyak, amal salahnya jauh lebih banyak. Ngenes ini mbak, dicelup-celupin dulu di neraka, nggak tahu sampai kapan. Itulah yang bikin mengenaskan, paham ya? Jadi pilih mana mbak, 1 atau 2? Pilih 1 atau 2, pilihlah. Kalau ibu pilih yang 1. Tapi ya kalau bisa amal solihnya tetap banyak ya, kita banyak beramal di dunia, di akhirat juga kita nggak punya amal salah gitu ya. Selanjutnya, nah setelah tadi persidangan ada yang namanya sirat itu jembatan ya. Nah ini kan kita sudah melewati padang mahsyar, terus kita sudah masa penerimaan kitab, sudah masa kita timbangan amal. Nah masuklah ini kita jalan, ini gambaran doang ya. Jalan lah, ini dia sirotnya gitu kan. Mau kemana bu? Kita mau ke surga, kita mau ke surga mbak. Nah ternyata ini kan namanya sirot ya, sirot atau jembatan. Sirot ternyata ini neraka jahanam, apinya menyala-nyala, terus dia ada kailnya gini, kailnya mah jangan digambar-gambari bu ya, kail. Nah manusia ini kan manusia berjubel gitu kan mbak, melewati sirot. Ada yang ketika dia melewati sirot ini ya, dia berlari kencang, zut, langsung masuk surga, sukses. Tergantung tadi timbangannya kan. Nah terus ada yang ketika dia melewati sirot ini, dia jalan santai. Ada yang ketika melewati sirot ini, dia seperti halilintar atau kelelap, zep, langsung itu swing gitu, tenang, swing, langsung terbang. Ada yang ketika melewati sirot ini, dia merangkak, tik. Ini karena faktor amal nih mbak, faktor amal ini mempengaruhi banget, tik, udah mau sampai, sing, dia jatuh ke neraka jahanam, kena kait. Kenapa? Berarti ada dari timbangan dia tadi yang harus dicuci dulu di neraka. Ya Allah,
mau yang mana. Ini neraka jahanam nih, serem banget loh. Dan ini kita bisa melewati sirat ini tergantung amalan kita. Mau kita amalannya mau kita lewat sirat masuk surga dengan cara berlari kencang seperti kuda, atau dengan berlari, atau dengan berjalan tapi selamat, atau mau yang seperti kelelap halilintar zup zup gitu ya. Kita menentukan dengan amalan kita saat di dunia. Nah, setelah tadi kita melewati syirat ya, ada namanya syafaat. Apa itu syafaat? Kita itu meminta kebaikan untuk orang lain ya. Kita ini bisa ngasih syafaat kan. Kalau syafaat itu udah jelas Rasul bisa memberi syafaat gitu ya, Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kita sebagai umatnya Nabi bisa juga memberi syafaat ya. Nah, apa itu syafaat? Doa seseorang untuk saudaranya agar mengampuni segala dosanya baik di dunia maupun di akhirat. Kita bisa ngasih syafaat untuk saudara kita dengan apa? Al-Quran kita ya. Al-Quran yang kita hafal ini bisa menjadi syafaat, Mbak. Makanya Al-Quran itu jadikan syafaat, jangan jadi tuntutan. Jangan sampai Al-Quran kita malah menuntut kita. Kita hafal Quran tapi kita ternyata durhaka sama Allah. Banyak penghafal Quran bukannya bisa memberi syafaat atau mendapat syafaat, malah justru dia Al-Qurannya mencela, menuntut, ya Allah ketika di dunia dia malah menjualku, ketika dia di dunia dia malah menjadikan aku ayat-ayat ini ayat-ayatku untuk mendapat kedudukan jabatan, ya Allah dia berdalih untuk bisa bermaksiat kepadamu, ya Allah, seperti itu ya. Jadi syafaat ini hanya bisa diberikan oleh orang-orang tertentu saja, paham ya Mbak ya. Dan kita sebagai umatnya Muhammad itu sebetulnya juga bisa memberi syafaat ya. Ada syaratnya Mbak, ada syaratnya kalau kita ini ingin memberi syafaat. Kalau Rasul itu syafaat Rasul itu ada 8 ya, tapi macam-macam syafaat itu ada 8, tapi beda lagi nanti ketika kita bisa memberi syafaat kepada orang yang kita ingin memberi syafaat atau yang ingin kita mendapat syafaat, itu harus ada 2 syarat. Apa itu? Untuk dapat memberi syafaat ya, untuk dapat bisa memberi syafaat, Allah memberikan izin kepada hambanya untuk memberikan syafaat, namun 2 syarat ya. Syarat yang pertama itu apa? Harus mendapatkan izin dari Allah. Siapa? Orang yang akan memberi syafaat untuk saudaranya atau keluarganya, maka dia harus mendapat perizinan dulu dari Allah. Misalnya seorang penghafal Al-Quran, dia bisa memberikan syafaat kan untuk saudara-saudaranya, siapa-siapa saja. Nah, itu harus mendapat izin Allah. Setelah dia mendapat izin Allah, baru dia bisa memberi syafaat. Dan kemudian yang kedua, syarat untuk mendapat syafaat di sisi Allah ini, orang yang akan diberi syafaat atau masyfu' ya, kalau yang memberi syafaat itu syafi', yang mau diberi syafaat itu masyfu'. Orang yang akan diberi syafaat harus mendapat ridho Allah. Jadi kedua syarat ini harus memenuhi. Kalau orang yang mau diberi syafaat tidak mendapat ridho dari Allah, maka sang syafi, sang pemberi syafaat tidak akan dapat izin ya. Contohnya anaknya solih ya enggak, anaknya penghafal Quran, tapi misalnya bapaknya ahlu maksiat, tukang mabuk ya, tukang melakukan dosa besar dengan kesyirikan, mati dalam keadaan musyrik ya, melakukan kesyirikan tapi dia tidak bertaubat saat mati, maka anaknya sebetulnya bisa memberi syafaat, tapi karena Allah tidak meridhoi, maka tidak bisalah syafaat itu berjalan atau berlaku, paham ya. Jadi kalau kita mau ngasih syafaat pun harus ada 2 syaratnya. Pertama, izin dari Allah sebagai orang yang memberi syafaat. Yang kedua, orang yang akan diberi syafaat harus mendapat ridho Allah, apakah dia layak atau tidak. Kalau dia di dunia kafir, mati dalam keadaan kafir, dia tidak akan mendapat ridho Allah. Nah, jadi syafaat pun harus ada syarat-syaratnya, kecuali syafaatnya Rasul ya. Macam-macam syafaat sendiri. Syafaat Rasul ini ada 8 Mbak ya. Kalau tadi kan kita memberi syafaat atas izin Allah ya, syafaat di sisi Allah. Nah, syafaat ini ada 8 macam. Pertama, syafaat uzma. Apa itu uzma? Agung. Syafaat yang memang benar-benar luar biasa dari Rasul, dan ini hanya dimiliki oleh Rasul kita Muhammad SAW. Untuk siapa? Untuk umat Muhammad SAW.
syafaatnya untuk umatnya Nabi Muhammad. Misal nih pada masa kini kita hidup kan, kalau ditanya siapakah Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang hidup pada masa ini, apakah ketika dia tidak beriman kepada Muhammad artinya dia Nasrani gitu ya, dia Nasrani, dia Buddha, dia Hindu, apakah dia dikatakan umatnya Muhammad karena dia hidup di zamannya kenabian Muhammad, misal dari zaman diangkatnya Nabi Muhammad sampai akhir kiamat. Nah, kan ada sekarang orang Hindu, Buddha, Nasrani gitu kan, Mbak. Nah, apakah dia dikatakan umatnya Muhammad? Tidak, ya. Umatnya Nabi Isa? Enggak juga, karena dia sudah tidak menyembah Allah, ya. Umatnya Nabi Isa bahkan tidak ada yang menyembah Nabi Isa sendiri, seperti itu. Jadi umatnya Muhammad itu mereka yang menerima dakwanya Rasul, mereka yang menerima dan memeluk Islam sampai akhir hayatnya gitu ya. Kemudian syafaat uzma ini hanya Rasul yang bisa memberikan, Mbak. Selain Nabi Muhammad SAW nggak bisa. Luar biasa ya, Masya Allah ya Nabi kita ya. Nah, kemudian syafaat untuk penduduk surga agar bisa memasukinya. Jadi ada ketika kita melewati sirat itu kan, Nabi bisa memberikan syafaatnya untuk dia sebetulnya udah penduduk surga. Nah, supaya dia lebih mudah dia calon penduduk surga, bukan udah, tapi calon penduduk surga. Memasuki surga itu diberi syafaat supaya mudah untuk memasuki surga tersebut. Kemudian syafaat untuk orang yang jumlah kebaikannya dengan keburukannya seimbang. Sebetulnya kalau orang ketika di mizan, pada masa persidangan tahap di mizan, ada kan dosanya seimbang sama kebaikannya. Ada yang dosanya lebih berat daripada kebaikannya meskipun dia punya kebaikan. Ada yang kebaikannya sedikit tapi dia tidak memiliki dosa karena dia selalu memohon ampun kepada Allah dari setiap dosanya saat dia di dunia. Nah, sedangkan yang ketiga ini syafaat untuk orang yang jumlah kebaikannya dengan keburukannya seimbang. Artinya dia kalau misalnya nggak dapat syafaat gitu kan, dia bisa harus dicuci dulu di neraka, dicelupkan dulu di api neraka sampai masa keburukannya itu bersih, hilang gitu ya. Yang penting kan ujungnya masuk surga, Bu. Nah, jangan berpikir seperti itu. Neraka itu 1 detik aja rasanya digambarkan seakan 70.000 tahun lamanya. Ya Allah, 70.000 tahun usia kita aja paling lama nggak sampai 100 ya. Kalaupun mentok-mentoknya nggak sampai 200. Kakek-kakek kita lah yang Mbak, kakek-kakek kita lah yang mengalami hidup ratusan tahun ya. Tapi kita umatnya Nabi Muhammad hidup itu paling banter 63 tahun, selebihnya misalnya ada yang 100 tahun itu bonus. Harusnya bonus ini menjadikan seseorang lebih dekat kepada Allah ya. Bonus apa sih, Bu? Nah, nggak nyambung, jangan sampai nih ya. Umur Nabi kita kan 63 tahun. Jadi kalau kita mengikut dari sunnahnya Nabi, pada umumnya usia seseorang jatah hidupnya 63 tahun, tapi kan usia Allah yang menentukan. Ada yang sampai 90, ada yang sampai 100 tahun, seperti Asma binti Abu Bakar kan sampai 100 tahun usianya. Tapi mengikuti standar usia Rasul itu wafat seseorang 63 tahun. Kalau ada yang umurnya sampai lebih dari 63 tahun, berarti kan dia bonus hidup ya. Nah, bonus berarti kan kalau dia dapat bonus, apa sih yang harus dilakukan? Menggunakan bonus itu dengan sebaik mungkin. Lebih taat sama Allah, makin tua makin berkah hidupnya, makin tua bukan tukang marah-marah, bukan tukang ngomel-ngomel, bukan tukang judi, lebih banyak menghabiskan hidupnya untuk taat kepada Allah. Itu loh maksudnya dari ketika kita diberi bonus umur, gunakanlah sebaik mungkin. Nah, mungkin kita punya nenek yang usianya udah 80 tahun. Ada kan nenek kita makin tua makin rajin sholat, makin tua makin rajin puasa, seperti itu. Karena dia sadar, ya Allah, aku dulu hidup waktu muda begini dan begini, di usia tua aku ini seharusnya aku udah gak maksiat gitu, udah gak banyak gosip sama teman-teman sebayaku karena teman-temanku udah pada di kuburan, begitu ya, paham ya. Nah, kemudian syafaat untuk mengangkat derajat ahli surga yang di atas yang semestinya. Misal dia penduduk surga Aden gitu ya, kemudian dia mendapat syafaat, dia bisa memasuki surga Firdaus kan. Jadi ini syafaat yang keempat ini, dia udah penduduk surga ya, dia sudah berada di surga Aden. Nah, karena dia bisa mendapat syafaat, maka dia bisa menaiki ke tingkat Firdaus, dan Firdaus adalah setinggi-tingginya kedudukan surga ya.
Jadi minta sama Allah tuh jangan nanggung-nanggung, Allah itu punya segalanya. Pokoknya kalau minta sama Allah, minta semaksimal mungkin. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la ya arhamar rahimin. Ya Allah, hamba meminta kepadamu surga firdaus yang maha tinggi ya Allah. Kalaupun mentok-mentoknya dapat Aden, barulah kita bersyukur, itu udah alhamdulillah dapat surga, Bu. Ya tapi jangan itu juga kali ya Mbak ya, namanya kita meminta sama Allah bukan yang penting yang penting masuklah, bukan begitu, tapi minta pada Allah sebaik-baik permintaan dan sebaik-baik usaha ikhtiar meminta begitu. Karena kalau minta sama Allah itu kita ragu, kita nggak sungguh-sungguh, rugi banget Mbak. Allah itu maha memberi dan tidak pernah mengingkari janji. Kata Allah, fad'uni astajib lakum. Kalian minta apa aja sama aku kabulkan. Loh Bu, kok kadang anak seringnya anak minta jarang terkabul. Nah itu udah pernah kita bahas di tauhid tentang maksiat ya. Apa sih sebab yang menyebabkan ketika kita berdoa tidak dikabulkan, paham ya? Selanjutnya syafaat untuk orang yang sudah diputuskan masuk surga, masuk neraka ya. Jadi syafaat itu diputuskan untuk orang yang sudah diputuskan masuk neraka. Dia masuk neraka, misal si fulan bin fulan, karena kalau di akhirat kita disebut nama bapak kita ya. Ketika kita mati aja disebut siapakah dia, ketika ruh kita diangkat ke langit kan, siapakah dia adalah fulana binti fulan, yang orang solih begini dan begini ya. Jadi ketika mati saja bapak kita disebut namanya, makanya jaga nama baik-baik, jaga baik nama orang baik-baik, nama orang tua kita ya. Nah syafaat yang kelima ini untuk orang yang udah diketok palu nih, timbangan kebaikannya bahkan sedikit sekali, timbangan keburukannya banyak sekali, tapi ternyata dia mendapat syafaat karena satu amalannya itu bisa jadi karena dia rajin bersolawat. Kemudian setiap kali dia bersolawat, Allah memberi solawat kepadanya 10 kali. Karena banyaknya solawatnya, bisa jadi satu amalan yang dibiasakan karena mencari ridha Allah, tidak menyelisih Rasul. Solawat itu pun juga ada solawat yang menyelisih Rasul, hati-hati ya. Jadi kalaupun kita perbanyak solawat, jangan sampai melakukan solawat yang dilarang oleh Rasul. Contohnya apa? Sholawat naria atau sholawat yang terjadi pada umumnya masa kini, Allahumma sholli sholatan gitu, atau sholawat ya asyikul Mustafa, itu kan sholawat terbaru lah masa kini Mbak, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Terus sholawatnya gimana Bu? Ya sudah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim gitu kan. Sholawat yang lain sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim wa taslima, Allahumma sholli wa sallim wa taslima. Dari tadi Bu udah sholawat udah berapa kali disolawatin sama Allah. Kita sholawat gitu aja sama Allah, dibalas Allah sholawat pada kita loh Mbak. Satu kali kita bersolawat atas Nabi, Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali ya. Kita satu kali saja solawat, Allah akan bersolawat untuk kita 10 kali. Kurang enak apa sih sebetulnya kalau taat sama Allah ya. Lanjut ya. Kemudian syafaat untuk orang-orang agar bisa memasuki surga tanpa hisab. Jadi kita ini bisa sebetulnya masuk surga tanpa hisab, tanpa ada perhitungan amal, tanpa ada penyodoran kitab, tanpa melewati sirat. Syaratnya bukan sebetulnya manusia punya hak masuk surga tanpa hisab, tapi karena dosa dan maksiatnya hilanglah kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab tersebut. Nah karena dosa-dosa kita lah akhirnya terjadi hisab. Kalau kita nggak punya dosa, kita langsung belum masuk. Tapi ada nggak diantara kita nggak buat dosa? Pasti pernah, entah itu khilaf, makan tangan kiri, ya nggak? Dosa Bu, dosa. Kalau misal perkara minum atau makan dengan berdiri, sesekali Rasul pernah membiarkan, tidak menegur gitu ya. Melihat salah seorang sahabat minum dengan berdiri, Rasul diam. Tapi kalau tangan kiri, nggak ada tuh sejarah hadis sampai kiamat pun Rasul membiarkan orang atau sahabat yang makan dengan tangan kiri dibiarkan, nggak pernah. Bahkan Rasul mengatakan, ya gulamu samillaha kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam, makanlah dengan menyebut nama Allah, makan dengan tangan kananmu. Itu perintah Rasul ya. Nggak ada kalau misalnya hilaf gimana? Tobat, mohon ampun sama Allah supaya tidak menjadi dosa yang berkepanjangan dan bertumpuk. Karena apa? Kita tuh sekarang banyak kali menyepelekan makan dengan tangan kiri, sambil main HP, sambil ngetik-ngetik,
ambil ngobrol, iya ya, laplep habis lah udah sebungkus pisang goreng dengan tangan kiri. Kok sebungkus pisang goreng? Sebungkus keripik pisang. Oke, selanjutnya syafaat Rasul untuk pamannya agar diringankan. Ini yang syafaat ke-8 ini ya. Nah, selanjutnya syafaat untuk orang Islam yang sudah masuk neraka agar dikeluarkan kembali. Artinya apa? Jadi orang Islam udah masuk neraka nih, karena dia tadi kan ada pas ditimbang apa mbak namanya, mizannya ya, terjadi penimbangan, dia dimasukin ke neraka dulu kan. Karena apa? Karena amal buruknya, akhirnya dia dimasukin dulu ke neraka. Nah, dia mendapat syafaat agar apa? Agar dia dikeluarkan segera dari neraka karena dia punya amal solihnya. Ketika dia dikeluarkan, apakah langsung masuk surga? Enggak, dia di hautnya Nabi dulu oleh malaikat. Wahai malaikat, ambillah dia ya dari orang di neraka orangnya. Bu ketuker nggak usah nanya kayak gitu, nggak penting ya. Kalau bu ketuker nggak, Allah itu nggak pernah salah dalam menentukan, malaikat tidak pernah salah dalam melaksanakan perintah Allah. Jadi nggak usah konyol-konyol kalau nanya ya. Siapa juga yang nanya bu? Nah, biasa pada umumnya suka kayak begitu, tapi anak-anak ibu kan anak cerdas, jadi nggak perlu bertanya, udah paham. Nah, ketika orang yang mendapat syafaat ya, dia di neraka, kemudian dia dapat syafaat, dia dikeluarkan dari neraka, dia dicelupkan dulu di haud ya, dibersihkan dulu di haudnya Rasul. Ketika dia sudah bersih, sudah layak menjadi ahli surga, maka dia langsung masuk ke surga. Surganya ditentukan nggak bu? Ya selayaknya dia di surga apa, itu keputusan Allah ya. Kemudian syafaat Rasul untuk pamannya agar diringankan dari siksa neraka. Jadi pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau itu kufur, tapi tidak mendustakan ya, tapi tidak mendustakan dan tidak mencela ya. Siapakah dia? Abu Thalib, paman Rasul, bahkan menjadikan menjadi tameng untuk dakwah Rasul ya. Beliau ini tidak beriman kepada Allah sampai akhir hayatnya, karena ketika ajal menjemput, orang-orang pembesar kafir Quraisy, setan-setan pun sedang berbisik, kenapa kamu berkhianat pada nenek moyangmu? Mau tahu nggak? Abu Thalib ini anaknya bernama Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abu Thalib ini beriman kepada Rasul semua. Istrinya Fatimah binti Asad juga beriman kepada Allah dan Rasul. Ini yang paling sedih nih, inilah mbak, seorang paman, seorang ayah yang sangat baik, mencintai anak dan keluarganya, tapi tidak mendapatkan hidayah Allah ya. Artinya apa? Ketika dia sudah dihadapkan dengan orang-orang yang di sekeliling dia pembesaran, kepala suku kan. Nah, kepala suku Quraisy juga ketika Abu Thalib ini menjelang ajalnya mendatangi Abu Thalib, ya Abu Thalib, kalau kamu mati dalam keadaan berkhianat pada tuan-tuanmu, kau bukan dari bagian pemuka Quraisy. Sampai seperti itu mbak ya. Jadi luar biasa sekali fitnah menjelang ajal. Makanya selalu mohon kepada Allah agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalimat terakhir yang kita ucap adalah la ilaha illallah ya, amin. Jangan sampai nggak ada yang ngaminin. Masya Allah ya. Pembahasan pada hari ini luar biasa sekali. Sebenarnya masih sangat panjang pembahasan tentang hari akhir, kemudian bagaimana kenikmatan surga sendiri itu ada pembahasannya luar biasa, kemudian bagaimana dahsyatnya siksa neraka itu juga sangat luar biasa sekali gitu ya. Namun waktu kita yang memang terbatas, semoga Allah angkat segera virus ini ya. Allah angkat segera ujian yang Allah berikan kepada kita seluruh manusia pada hari ini, supaya apa? Supaya kita bisa kembali belajar bersama, insya Allah lebih puas, lebih detail ya. Kita bisa banyak berdiskusi seperti itu. Tapi memang sangat luar biasa sekali ya kalau membahas tentang hari akhir, tentang siksa surga, tentang nikmat surga yang tiada tara, yang tidak bisa digambarkan, dibayangkan dengan kenikmatan dunia saja tempat singgah. Kalau kita dikasih kenikmatan kita senang banget ya nggak, apalagi kenikmatan surga itu. Di surga itu nggak buang kotoran, nggak berkata kotor, jangankan sampai ngomong, baru batin aja pingin ini gitu kan, baru batin langsung cering depan mata langsung ada. Tapi kalau di neraka ya naudzubillah ya, yang pasti neraka Allah itu sangat mengerikan, sangat dahsyat. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah supaya kita semua
mati dalam keadaan husnul khotimah, mohon perlindungan kepada Allah, meminta kepada Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan lupa Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kalau kita nggak mau berdoa, nggak minta sama Allah untuk keselamatan kita sampai akhir hayat kita itu disebut dengan sombong, ya, kepedean banget, emang udah bakal pasti dapat surga gitu kan. Ya memang kita harus yakin, tapi dengan amal kita yang pas-pasan, ya, pas mau ngaji ya ngaji, pas enggak udah gitu kan, pas mau beramal sholih ya beramal, kalau enggak ya maksiat, ya pas-pasan banget kan. Nah jadi selalu minta kepada Allah, sedikit amal kita namun diterima, banyaknya amal kita juga diterima, ya, dan ketika kita melakukan maksiat kita bertobat juga diterima. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.